Isu pribumi dan non-pribumi dikaitkan dengan momen Pilkada DKI Jakarta. Sejumlah masyarakat menilai isu ini semakin meresahkan dan mengurangi semangat demokrasi Pilkada DKI Jakarta. Dan berikut tanggapan masyarakat. Untuk isu-isu tentang pribumi sama non-pribumi seharusnya sih nggak ada lagi ya. Soalnya udah berapa puluh tahun negara ini merdeka, kayaknya nggak pernah ada isu seperti ini lagi. Cuma untuk akhir-akhir ini sampai akhirnya ada aksi beberapa kali itu seharusnya sih nggak perlu ya. Soalnya kalau untuk cuma menyampaikan pendapat, kayaknya nggak harus sampai ngeganggu orang banyak deh. Sampai nimbulin isu SARA kayak gitu. Nah kalau menjelang putaran kedua ini sendiri? Nggak tahu ya, kayak itu masih kayak masih zaman dulu gitu, kita pribumi dia bukan pribumi, tapi menurut saya kayak sekarang cocoknya kita sama-sama aja bareng, jalan bareng-bareng gitu. Berarti udah nggak perlu lagi? Iya. Kalau saya pribadi sih jadinya nih sih ya, jadi kayak kenapa nggak fokus pilkada aja gitu, nggak usah membedakan antara membawa isu-isu rasis gini. Nggak penting juga sih, sama aja kalau saya bilang sih, gitu doang. Seharusnya untuk di zaman saat ini masih perlu nggak adanya perbedaan pribumi? Nggak juga sih, biasa aja, harusnya sama aja gitu, pribumi sama yang lain sama aja harusnya. Sebenarnya sih jadi risih, yang ada malah kita jadi males buat ngikut kayak gitu, akhirnya percuma. Toh akhirnya juga ribut-ribut juga, mendingan nggak usah deh. Ya harusnya terima apa adanya aja, walaupun itu pribumi atau non pribumi gitu. Iya, itu tadi pendapat masyarakat mengenai isu pribumi dan non-pribumi. Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Baik, ini Bung Bas, kalau kita dengarkan itu cukup cerdas ya komentar dari masyarakat yang kita wawancara. Ya, mereka sempat mengatakan bahwa ini adalah isu yang tidak dewasa, karena itu sebenarnya itu sudah lama. Dan kita juga tahu bahwa tahun 98 itu sempat juga isu ini menjadi pembahasan ya, karena kan waktu itu adalah pada saat tumbangnya Orde Baru, di mana Orde Baru juga sempat menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi. Nah, kemudian sekarang sudah beberapa tahun kemudian muncul lagi isu ini. Nah, kenapa kita rentan sekali untuk selalu ada muncul kembali isu-isu seperti ini? Ya, tentu Mas Basar dulu, nanti saya. Iya, ketika isu SARA dieksploitasi oleh kepentingan elit politik dan elit politik mengeksploitasi isu SARA ini, maka dia bisa menjadi komoditas. Tetapi kalau kita lihat hati sanubari rakyat, saya kira pendapat masyarakat yang tadi direkam oleh Berita Satu itu menggambarkan sebenarnya rakyat Indonesia sudah final kok. Bagaimana finalnya para pendiri bangsa merumuskan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Tadi sudah saya katakan, pasal 6 ayat 1 saja ketika bicara Presiden Indonesia orang Indonesia asli, tidak dimaksudkan untuk mendikotomikan pribumi dan non-pribumi, tapi orang asing dan orang Indonesia. Dalam hal ini adalah orang Jepang, begitu. Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 sebagai pidato lahirnya Pancasila, ketika menjelaskan paham kebangsaan, Bung Karno mengatakan Indonesia, negara Indonesia yang didirikan adalah negara satu buat semua, semua buat satu. Bukan Indonesia untuk golongan agama tertentu, golongan kaya tertentu dan lain sebagainya, tapi Indonesia satu untuk semua. Dalam konteks itu sebenarnya ada norma hukum, Mas Kris, yang saya juga baru menemukan. Fakta hukum yang sudah menjadi norma hukum ketika ada undang-undang yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang nomor 40 tahun 2008 itu melarang ada orang, kelompok maupun golongan yang mengkampanyekan sentimen anti suku, agama, dan rasialisme. Bahkan saya bacakan di dalam pasal 15 undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Tapi jadi kenapa ini aparat polisi dan kejaksaan harus tahu betul, harus diberitahu ada pasal seperti itu untuk kepada orang propaganda politik yang nanti kedepannya adalah menghancurkan bangsa ini. Tapi kalau kita mengikuti perkembangannya, misalnya minggu lalu ketika saat isu ini kemudian muncul kembali,
tidak ada mungkin yang dipidanakan seperti itu. Nah, apakah mungkin berarti memang selama ini informasi terhadap masyarakat kurang sehingga akhirnya bisa dengan ya oleh karena itu melalui forum yang penting ini kami ingin mengingatkan kepada aparat kepolisian Republik Indonesia bahwa negara kita sudah memiliki dan mensahkan undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Mestinya Polri menggunakan undang-undang ini untuk melakukan tindakan terhadap mereka yang mengobar-ngobarkan, mengkampanyekan sentimen anti ras, suku, agama, dan rasialisme, sehingga mengakibatkan kurangnya hak warga negara Indonesia dari suku, agama, etnis tertentu sebagai akibat dari propaganda itu. Oke, Mas Wi, kalau menurut Anda sebenarnya sudah seberapa tinggikah tingkat kerawanan dari munculnya isu seperti ini? Sebetulnya ini kerawanan ini cuma dibikin-bikin saja, sebetulnya sudah rendah. Hanya puncak daripada kerawanan ini menurut saya pada waktu peristiwa Mei tahun 98. Karena apa? Karena memang itu ada sejarahnya. Sejarahnya apa? Sejarahnya bahwa sebetulnya pada masa Orde Baru itu memang ada politisasi mengenai diskriminasi itu ada tuh. Pribumi non pribumi itu menjadi stigma. Seakan-akan pribumi kaya, pribumi miskin, non pribumi itu kemudian juga menguasai ekonomi. Itu semua tidak benar semua. Yang menguasai ekonomi Orde Baru itu ya negara. Unsur-unsur negara mempergunakan orang-orang yang disebut non pribumi itu untuk dijadikan partner, tapi tidak boleh untuk mempunyai karier di mana-mana. Terus dulu itu ada secara sembunyi-sembunyi diperlakukan tuh, misalnya kalau masuk universitas negeri, itu yang namanya non pribumi 1% saja. Dan mempersulit kenaikan pangkat kalau dia pegawai negeri, tentara dan sebagainya. Jadi dulu itu memang ada politik diskriminasi itu terjadi. Nah, ini kemudian kadang-kadang dipergunakan, dimanfaatkan tadi seperti komoditi politik, perdagangan politik. Apa bentuknya? Bentuknya adalah pertama bahwa yang disebut non pribumi ini mesti harus dikategorikan orang kaya. Padahal tidak benar. Yang orang Tangerang itu juga miskin-miskin. Iya, bagian siapa api juga sama. Saat yang saya sebut Singkawang tadi, miskinnya juga ampun-ampun. Ya, tetapi ada stigma seperti itu. Dan kemudian non pribumi itu tidak nasionalis, terbantahkan semua oleh Mas Dr. Basar tadi. Nah, ini semua kemudian dicoba dikembangkan terus-menerus sehingga apa? Sehingga seakan-akan negara ini sewaktu-waktu memerlukan suatu legitimasi, suatu legitimasi untuk bisa dianggap bahwa negara itu berperan. Kadang-kadang ada kerusuhan-kerusuhan yang sengaja diciptakan untuk apa? Untuk kemudian menimbulkan keributan dan kemudian aparat negara yang memadamkan. Itu terjadi itu. Jadi sekarang titik itu lemah terjadi. Kalau sekarang menurut saya sudah tidak semudah itu, ya karena ini sudah ada demokrasi dan sebagainya. Tapi sekarang ini masih mau dicoba lagi, diungkit-ungkit apakah ini masih laku apa tidak dan sebagainya, ya, dengan kemudian memberikan stigma-stigma tertentu. Bagi saya itu sudah tidak masuk akal sekali. Karena apa? Karena misalnya dikatakan, itu yang namanya keturunan Arab tuh begini, keturunan Tionghoa begini, orang Jawa begitu, orang Batak begini. Itu tidak ada. Terus kelakuan baik buruk daripada orang itu tidak melekat kepada ras, suku, asal usul dan lain sebagainya. Tidak ada kemudian secara a priori, orang Jawa itu halus-halus loh, lembut-lembut loh. Enggak juga. Saya orang Jogja juga lembut-lembut amat, ya kan? Dan bermacam-macam lah, ya. Jadi itu ada diciptakan stereotip yang sebetulnya ingin dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu, menurut saya begitu. Termasuk sekarang ini. Tadi Mas Basara sudah baik sekali, menurut saya aparat penegak hukum jangan ragu-ragu sekarang ini menindak orang-orang yang mencoba mengobarkan lagi sentimen-sentimen primordial dan rasialis, karena itu semua akan menggerogoti sendi-sendi kedua bangsa itu. Nah, orang-orang itu siapa? Orang-orang yang mencoba menggerogoti tadi menurut Anda? Itu gampang diusut itu. Bapak polisi kan mudah sekali tuh, punya teknologi yang sangat canggih. Kalau ada medsos yang begini, suara itu bisa diusut semua seperti itu kalau mau. Tapi menurut saya memang kita lengah juga, terutama mohon maaf dengan penegak hukum. Memang mungkin terlalu banyaknya tugas dan terlalu semrawutnya kehidupan politik yang simpang siur ini, sehingga kemudian tidak sadar bahwa ada undang-undang yang ditemukan oleh Mas Basara ini yang sebetulnya begitu ampuh untuk meredam ini semua, asal kemudian aparat penegak hukum tegas betul. Dan juga jangan lupa tadi memang undang-undang kewarganegaraan menegaskan itu, bahwa yang asli adalah orang yang warga negara lahir di Indonesia sejak kelahirannya. Sejak kelahirannya, asal dia tidak mendeklarasikan diri secara sukarela mempunyai kewarganegaraan lain. Itu sangat kuat sekali. Artinya apa? Sekali lagi bahwa tidak ada orang warga negara Indonesia
keturunan dari suku ras apapun yang dianggap sebagai penumpang gelap yang kemudian dilarang untuk mempunyai hak dan kewajiban yang melekat sebagai warga negara. Oke, Bung Bas, kenapa kalau memang tadi sudah diketahui orang-orangnya susah sekali untuk menumpasnya, supaya tidak ada lagi muncul isu seperti ini lagi ke depan? Ya, memang perbedaan pemerintahan di era reformasi ini berbeda dengan pemerintahan di era Orde Baru. Pemerintahan era Orde Baru itu kan memang represif ya. Pemerintahan demokratis seperti di era reformasi ini memang segala sesuatu serba diukur dari parameter hak asasi manusia. Namun demikian, saya kira pemerintah Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang sah dipilih oleh rakyat memiliki legitimasi dan justifikasi yang kuat. Untuk apa? Untuk menunaikan janji negara. Janji negara itu secara konstitusional dirumuskan di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar kita, di mana dikatakan janji negara yang pertama adalah melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, yang keempat ikut serta dalam upaya ikut serta menjaga ketertiban dan perdamaian dunia yang berdasarkan keadilan sosial. Janji yang pertama, melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia adalah termasuk diantaranya melindungi hak-hak minoritas. Yang oleh filosofi bangsa negara kita yaitu Pancasila, konstitusi kita mengatur tentang jaminan kepada seluruh suku agama etnis secara setara. Kemudian Undang-Undang 40 tahun 2008 bahkan melarang adanya kampanye apalagi propaganda yang mendikotomikan etnis, suku, agama tertentu, bahkan memberikan sanksi terhadap tindakan-tindakan semacam itu. Mestinya polisi sudah dapat menjadikan ini sebagai dasar filosofi dan pijakan konstitusional serta payung hukum untuk mengambil tindakan-tindakan yang tegas. Sebab kalau situasi ini terus dibiarkan, maka akan terjadi kapitalis sosial di mana masyarakat kita terprovokasi, terpropaganda oleh dikotomi-dikotomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Maka pada gilirannya divide et impera ini, politik memecah belah ini akan merusak kohesivitas bangsa Indonesia. Sehingga satu sama lain bangsa Indonesia akan terjadi pengerasan, dia kembali kepada unsur politik etnisnya masing-masing, yang Jawa ngumpul dengan Jawa, yang Sunda ngumpul dengan Sunda, yang Batak dengan Batak, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tentu pada gilirannya akan merusak nasionalisme kita, merusak kebangsaan kita. Sehingga oleh karena itu polisi seharusnya segera mengambil langkah-langkah yang tegas dan lugas tanpa harus melanggar hak asasi manusia untuk menegakkan prinsip-prinsip negara kebangsaan Indonesia. Oke, itu yang mengatakan ada Dr. Ahmad Basara, disertasi Pancasila di Universitas Diponegoro. Oke, siap. Iya, Kita kan? mudah-mudahan nanti didengarkan juga oleh aparat nih ya, apa yang disampaikan oleh Bung Bas ini supaya lebih tegas. Kita akan kembali saja berikut ini pemirsa.